Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jati Bandung, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, akan menjelaskan sebuah alat yang telah kami selesaikan, yaitu alat eksperimen fisika, khususnya untuk kakak instrumentasi, yaitu alatnya diberi nama untuk menghitung mu nol atau permeabilitas. Alat dan bahan yang digunakan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dayana Pratiwi. Untuk dasar teori dan bagaimana rangkaian alat itu bisa menjadi sebuah alat akan dijelaskan oleh rekan saya, Pantoro Febrianto. Dan untuk hasilnya akan dijelaskan oleh Sherly Meliani. Dan untuk perhitungan mu nol itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Pertama, kita membuat lilitan. Lilitan ini kita membuat dua. Lilitan pertama itu ada 10 lilitan. Kemudian lilitan kedua itu ada 24 lilitan. Nah, ini adalah power supply. Power supply ini fungsinya sebagai sumber tegangan. Kemudian ini ada ampermeter. Ampermeter ini fungsinya untuk mengukur arus yang didapat. Dan ini adalah neraca digital. Fungsinya untuk membaca gaya yang telah didapatkan. Kemudian ada kemudian ada capit buaya atau kabel, fungsinya untuk menyambungkan alat yang satu dengan alat yang lainnya. Untuk rangkai teori dasar dan rangkaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih Dayana Pratiwi. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana aliran arusnya. Di mana pada aliran ini kita menggunakan sumber tegangan power supply. Di mana dari power supply ini akan mengalir sebuah loop, di mana di sini loopnya harus tertutup dan arus di sini akan mengalir ke sebuah, agar untuk mengetahui jumlah berapa arus yang mengalir kita menggunakan alat ukur ampermeter. Dan untuk penentuan seberapa arus yang kita gunakan, kita menggunakan potensiometer. Dan sebagai akhirnya yaitu kita menggunakan neraca digital. Di mana neraca digital ini berfungsi sebagai penentu, di mana ketika kita mengetahui di mana nol itu berada, atau sebagai penentu nol. Saya akan mencoba menjelaskan. Kita nyalakan dulu neraca Ohausnya. Lalu kita akan mereset. Dalam teori ini, kita sedang mengkalibrasi. Setelah kita mengkalibrasi, saya akan mengalirkan sebuah arus dengan voltase di mana 9. Pada avometer, itu menunjukkan nilai 13,64. Ini dalam ampere arus. Ya, seperti itu dari saya. Dan untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Sherly Meliani. Oke, makasih Wantoro Febrianto. Sekarang saya akan mengambil data dari yang tadi Wantoro jelaskan. Di sini, ini kan voltmeter udah, satu daya kan udah jalan. Nah, kemudian kita lihat untuk arusnya berapa. Arusnya segini. Terus gayanya juga segini. Nah, kita untuk mengambil data untuk percobaan ini 3 kali. Data percobaannya ada 3. Nah, buat merubah-rubahnya itu kita putar potensionya. Nah, udah misalkan diputar 1 kali, data udah dapet datanya itu pada arus sekitar untuk arusnya, terus masanya, terus pada tegangannya itu yang di satu daya itu kita pakai yang 9. Nah, buat arusnya itu pada percobaan yang pertama tadi kita dapat 1,44,6. Dan kemudian pada data yang kedua kita memperoleh datanya 150
dan data yang ketiga 199, dan untuk gayanya itu 0,4 buat percobaan pertama, dan buat percobaan kedua 0,5, dan untuk percobaan yang ketiga 0,6. Data ini kemudian akan diolah, akan dicari mu nolnya oleh Ibnu Lukman Hidayat. Silakan. Oke, terima kasih Saudara Shirley. Kita akan coba menghitungnya ya. Jadi dari data Saudara Shirley ini kita akan mencoba mencari berapa permeabilitas pada ruang dalam ruangan seperti ini gitu. Kan jika dalam teori itu kan mu nol itu adalah permeabilitas pada ruang hampa. Nah, sedangkan pada ruangan seperti ini kita akan mencari permeabilitas. Kita tahu konsep dasarnya adalah jika kawat diberi arus, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini jika kita mempunyai hanya satu medan magnet. Nah, jika kita mempunyai dua lalu kita dekatkan, maka akan timbul sebuah gaya. Jadi jika kita punya dua kawat, satu kawat menghasilkan medan magnet, lalu kita dekatkan lagi kawat yang lain yang menghasilkan medan magnet juga. Jika kita dekatkan, maka akan menghasilkan sebuah gaya. Nah, dari gaya inilah acuannya kita mencari permeabilitas itu. Oke, silakan sini dulu. Kita akan coba mencari. Nah, kita tahu untuk mencari gaya dari sebuah medan magnet adalah medan magnet dikali acuan arusnya kan, dikali banyaknya atau panjangnya kawat itu sendiri. Nah, jika kita mempunyai sudut, maka kita berikan sudut sebesar sin theta. Oke, dari persamaan ini kita tahu medan magnet adalah sebesar mu nol dikali I. Jadi kita I1, I2, L sin theta per 2A. Ini untuk persamaan medan magnet. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengintegralkan untuk masing-masing data ini, kita bisa mengintegralkan gitu ya, bahwa gaya DF itu sebesar banyaknya arus yang mengalir sepanjang DR, lalu dikalikan berapa medan magnetnya, medan magnet dari kumparan pertama. Nah, dari turunan ini kita bisa tahu bahwa arus dikali DR, medan magnet adalah mu 0 dikali I per 2A. Nah, I ini kan untuk satu kawat, sedangkan kita menguji dengan beberapa kawat, sehingga dibanyakan sebutnya dengan N atau lilitan. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari dengan mengintegralkan, sehingga secara langsung kita bisa menghasilkan persamaannya, yaitu mu 0 dikali N1 dikali N2. N1 dan N2 itu berasal dari kumparan pertama dan kumparan kedua ya. Lalu dikalikan arus 1 dikali arus 2. Nah, karena tadi dalam percobaan kita menggunakan arus yang sama, sehingga kita bisa mengganti arusnya itu dengan arus kuadrat per 2 dikali jaraknya. Oke. Dari sini kita bisa dapat. Nah, kan kalau tadi kan kita menimbang dengan neraca, sehingga neraca kita bisa menghitung gaya yang diterima oleh neraca itu sama dengan gaya yang diberikan oleh medan magnet. Medan magnet bisa didefinisikan dengan persamaan ini kan, mu 0 kali N1 kali N2 kali I kuadrat per 2A. Nah, sepanjang L.
Ya kan di sini ada sepanjang L, di sini sepanjang R, di sepanjang L. Nah, gaya itu kan kita menggunakan M kali G, yaitu massa yang dibaca oleh neraca, dan G adalah konstanta gravitasi. Dari persamaan ini kita bisa langsung mencari mu0, sehingga mu0 adalah massa kali gravitasi, massa yang terbaca oleh massa yang terbaca oleh neraca dibagi N1 kali N2 kali I kuadrat panjang L, lalu dikali 2A. Inilah persamaan untuk mencari permeabilitas pada ruangan. Nah, dari persamaan ini, seperti data yang kita dapat dari saudara Shirley ya, jadi dari data yang kita dapat dari saudara Shirley, kita bisa tahu bahwa hasil yang didapatnya adalah, kita bisa masukkan, yaitu mu0 adalah massa dari data yang terbaca itu kan sebesar 0,4 gram. 0,4 gram dikali ini. Massa adalah 0,4 gram. Lalu arusnya, kita ambil contoh satu saja biar mudah. Arus yang didapat adalah 1,44 ampere. Dari data ini kita bisa mencari gayanya, yaitu mu0 adalah M dikali G dikali 2 dikali A per N1 dikali N2 kali I kuadrat sepanjang L. Massa yaitu 0,4 dikali gravitasi, kan kita bikin ke dalam skala MKS, sehingga 10 pangkat min 3 dikali gravitasinya sebesar 10 kali 2. Nah, di sini ada konstanta A. A itu adalah jarak antar kumparan. Dari percobaan kita menggunakan kumparan dengan jarak sebesar 6,5 cm. 1,5 cm. Sehingga 1,5 kali 10 pangkat min 2 per banyaknya lilitan pertama tadi kan 10, lilitan kedua adalah 24. Arus yang kita dapat adalah 1,44 ampere, dan panjang atau diameter dari kawat itu adalah 6,5 cm. 10 min 2. Sehingga secara matematis kita bisa menghasilkan gaya mu yang didapat itu adalah 1,839 kali 10 pangkat minus 6, yaitu Weber per A kuadrat. Nah, inilah mu yang kita dapat dari hasil percobaan kita ini. Mungkin masih banyak kesalahan secara matematis ya, karena dalam percobaan ini kita menggunakan alat-alat yang sederhana, juga tempatnya yang kurang memadai gitu. Nah, sehingga mungkin bisa lebih disempurnakan lagi untuk dijadikan praktikum untuk junior kita selanjutnya. Oke. Jadi kesimpulannya, ternyata memang benar bahwa jika suatu kawat diberikan arus, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, jika ada dua magnet yang terpisahkan, jika didekatkan, dia bisa saling tarik menarik ataupun tolak menolak, tergantung dari arah arusnya. Biasanya kita menggunakan yang kita ketahui adalah gaya Lorentz. Nah, disitulah gaya Lorentz yang dimana gaya, medan magnet, dan arus. Nah, dari situlah kita bisa tahu medan magnetnya. Setelah medan magnet, kita bisa mencari besar gayanya yang bisa kita pertimbangkan dengan neraca tersebut. Oke, sebagai penutup mungkin kita bisa berkumpul dulu, teman-teman. Silakan. Silakan Saudara Dayu. Demikianlah pemaparan dari alat yang telah kami buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini.
Salam semangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.